Baik, kita mulai ya Mbak ya, Mbak Miasa. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya untuk penyamaan persepsi dan penjelasan kaitannya dengan on the job training di pelatihan pembelajaran mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur nantiasa kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya termasuk nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar ya, membaca kembali apa yang sudah dituliskan dalam juknis, apa yang sudah diunggah dalam LMS kita kaitannya dengan bagian dari pelatihan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti kita sama-sama menyamakan persepsi kita ya kaitannya dengan on the job training. Sebelumnya perkenalkan, saya Pak Gatot Maladi dari BPGTK Jawa Timur yang juga menjadi narasumber nasional untuk pelatihan PM ini, dan juga kemarin ditugaskan di Kabupaten Tulungagung untuk menjadi fasilitator juga di kelas SD ya. Kami kemarin berada di SD Kampung Dalam 7. Baik Bapak Ibu, sebelumnya apakah ini ada unsur peserta dan fasilitator gitu? Ada Pak. Mungkin yang fasilitator mungkin bisa mengeklik ikon apa namanya jempolnya dulu, biar saya bisa mendeteksi. Yang fasilitator silakan menyampaikan tangannya atau jempolnya. Ampun nggih. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, saya izin share screen kaitannya dengan apakah sudah bisa terbaca Bapak Ibu? Ya, sudah muncul Pak Gatot tampilannya. Baik. Oke, dari sini ya. Pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa sih di dalam pelatihan PM ini muncul kegiatan in on in gitu ya? Mungkin ini pelatihan yang super panjang gitu ya, hampir sama itu dengan Diklatpim yang diikuti oleh pimpinan kita gitu ya, pejabat-pejabat itu. Kita selama 3 bulan ini melakukan in on in dengan pola atau apa namanya jam pelajaran itu 212 jam pelajaran gitu ya. Mungkin Bapak Ibu fokus di tengah. Kita kemarin di tanggal 2 sampai 7 sudah berlangsung untuk pelatihan belajar mendalam in 1 untuk gelombang pertama, dan hari ini atau besok ya, mohon maaf, besok selesai untuk gelombang yang kedua di Kabupaten Tulungagung, baik itu untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, juga untuk SLB dan pendidikan non formal ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sudah pada tahap in 1, artinya itu dianalogikan dengan pengalaman belajar memahami. Kemudian nanti saat on dan saat in 2 ini dianalogikan dengan pengalaman belajar mengaplikasi dan pengalaman belajar merefleksi ketika di in 2. Nah, apa saja sih yang menjadi kewajiban, menjadi tugas-tugas Bapak Ibu fasilitator maupun peserta saat kegiatan on? Ya, gitu ya Bapak Ibu ya, itu pertanyaan. Tujuan kita mengadakan pertemuan pada malam hari ini adalah menyamakan persepsi kita, saling berdiskusi untuk menjawab ketika on apa yang mesti kita lakukan. Sebelumnya saya mohon maaf di
tetangga saya ini ada ini pembukaan untuk MBG syukuran. Jadi saya kemarin izin Mbak Miasa kita majukan karena 7:30 ada undangan untuk MBG. Ya sekali lagi Bapak Ibu, pelatihan on kita analogikan dengan pengalaman pembelajaran mengaplikasi, karena apa-apa yang sudah Bapak Ibu peroleh selama IN1 ini akan Bapak Ibu implementasikan, terapkan, aplikasikan saat on. Nah, besok mungkin yang tahap 2 ya, besok Bapak Ibu akan menyusun RTL. Apa saja sih yang disusun? Nah, itu nanti kita bahas. Jadi on, kemudian saat IN2 kita akan jumpa lagi sama seperti ini, tapi jam pelajarannya hanya 4 hari di lokus atau tempat kegiatan yang sama dengan saat latihan IN1 ini. Bapak Ibu, struktur program nanti jika Bapak Ibu lulus, ini bagi peserta ya. Bagi Bapak Ibu peserta, nanti ketika sudah lulus akan mendapatkan sertifikat dengan pola dukung 212 jam pelajaran. Nah, ini dibagi sebenarnya menjadi 4 fase nih Bapak Ibu. Fase yang pertama itu saat asinkronus, jadi beberapa hari ya, mungkin 2 atau 3 hari sebelum Bapak Ibu IN1 itu sebenarnya LMS sudah dibuka. Nah, disitulah Bapak Ibu berkesempatan untuk belajar secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, dan jangan lupa bahwa belajar mandiri pun itu menjadi poin penilaian, sehingga Bapak Ibu ketika N1 itu jangan ditagih itu belajar mandirinya. Nah, itu terhitung 14 CP. Nah, saat pelatihan yang 6 hari ini, yang dimulai tanggal 9 sampai 14 besok, atau yang tahap 1 itu tanggal 2 sampai tanggal 7 Agustus kemarin, itu dihitung 46 CP. Nah, selebihnya nanti selama 3 bulan kita akan memasuki fase on. Jadi sejak tanggal 8 Agustus atau sejak tanggal 15 Agustus bagi gelombang kedua itu sudah terhitung sebagai on 120 jam pelajaran. Nah, terakhir nanti ketika Bapak Ibu sudah mengaplikasikan, kita akan melakukan refleksi selama 4 hari. Bentuknya seperti apa? Nanti coba kita baca dan lihat bersama-sama. Di IN2 nanti akan terhitung 32 jam pelajaran, sehingga total yang Bapak Ibu terima untuk sertifikatnya ini 212 jam pelajaran. Bapak Ibu, saya mengutip dari surat dari BPGTK yang bisa disampaikan ke 38 Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Jawa Timur, maupun 24 cabang Dinas Pendidikan Provinsi. Panah yang pertama ini ya Bapak Ibu, ini yang tahap 1, yang gelombang 1 kemarin di Tulungagung ya, kita pakai PMV Guru versi 2, yang polanya 6 hari langsung, karena beberapa wilayah mungkin panjenengan perlu tahu juga ya, beberapa wilayah itu menggunakan pola Sabtu Minggu selama 3 kali, sehingga jadwalnya pun tidak sama dengan kita yang versi 2 pola 6 hari langsung. Bapak Ibu, nanti pendampingan pertama atau on, nanti fasilitator itu akan bersama-sama kita semua ya, kelas sama ya seperti kelas kita pada saat ini, itu akan bertemu di lokus atau di tempat kegiatan lokasi itu di tanggal 3 September 2025 di hari Rabu. Jadi selama sehari mulai jam 7:30, nah sama ya dengan kegiatan ini Bapak Ibu, sampai 3:30 kita akan melakukan refleksi. Dan pendampingan kedua saat on itu di 3 minggu berikutnya di tanggal 24 September. Begitu pula saat pendampingan ketiga atau on di pendampingan ketiga kita akan bertemu di 15 Oktober 2025. Kemudian in kedua kita ketemu seluruhnya lagi di tempat asal atau di tempat yang sama dengan IN1 itu di tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2025. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sedang berlangsung, yang penutupannya besok, mohon maaf yang berakhir besok untuk IN1-nya, nanti akan melakukan pendampingan pertama atau on itu di tanggal
11 September itu di hari Jumat, kemudian mohon maaf 11 September di hari Kamis, kemudian 2 Oktober di hari Kamis dan 21 Oktober nanti di hari Kamis juga. Kemudian IN 2-nya di 8 sampai 11 November 2025. Baik Bapak Ibu, nah ini yang akan Bapak Ibu susun nanti ketika RTL ya. Ini ada kegiatan online itu ada 3 siklus. Siklus pertama itu kegiatan diawali dengan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah guna menyebarluaskan praktek baik dari pelatihan. Nah, besok setelah Bapak Ibu berakhir, itu harapannya berapa hari ya setelah Bapak Ibu pulang ke sekolahnya masing-masing, masuk ke sekolah masing-masing, nanti Bapak Ibu diharapkan mengimbaskan kepada rekan sejawat di sekolah. Nanti Bapak Ibu matur kepada kepala sekolahnya atau di sana bahwa kan satu sekolah 2 orang untuk SD dan 3 orang untuk SMP ya. Nanti matur ke sana, Bapak Ibu minta waktu, minta tempat untuk mengadakan pengimbasan. Ini sifatnya wajib karena tidak semua guru, rekan-rekan Bapak Ibu ini berkesempatan mengikuti pelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu wajib mengimbaskan. Lah buktinya Pak, lah bisa mungkin Bapak Ibu mendokumentasikan ya. Walaupun ini nanti tidak ditagih dalam LMS, Bapak Ibu silakan berjaga-jaga. Siapa tahu nanti dari BPGTK atau dari Dinas Pendidikan meminta bukti dokumentasinya ini. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu melakukan pengimbasan gitu ya, mohon didokumentasikan pribadi masing-masing. Disimpan dulu. Apa yang diimbaskan monggo dari growth mindset, mulai konsep dan kerangka pembelajaran mendalam, prinsip, kemudian pengalaman, assessment, RPP dan sebagainya boleh. Waktunya apakah boleh 1 pertemuan atau lebih? Monggo silahkan. Bisa berapa kali karena mungkin materinya banyak ya. Materinya banyak, mungkin Bapak Ibu bisa beberapa kali mengadakan pertemuan ataupun sekali, monggo 2 kali, monggo ini istilahnya tergantung situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pak, kami juga punya KKG nih atau punya MGMP, boleh nggak mengimbaskan? Boleh. Tetapi yang wajib adalah rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu selanjutnya setelah pelatihan bersama rekan sama pelatihan ya, melakukan tahap assess untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Nah, nanti kita beri contohnya. Apa saja sih yang menjadi kekurangan? Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil dari raport pendidikannya, dari pengamatan Bapak Ibu gitu ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu sekarang sedang ampuh. Nah, ini lakukan assess bersama rekan pelatihan. Kemudian berdasarkan hasil assess tersebut, lakukan redesign perencanaan pembelajaran secara kolaboratif dengan peserta pelatihan. Nah, nanti mungkin dengan rekan kerja, rekan satu sekolah tadi ya, karena mungkin yang sekolah lain kan jaraknya jauh gitu ya. Mungkin bisa antar satu sekolah itu melakukan mendesain kembali RPP yang hari kemarin ya, kalau tahap 2 atau yang sudah berlangsung kemarin, sudah Bapak Ibu sudah punya rencana pembelajaran mendalam, itu monggo didesain ulang ya, diperbaiki kaitannya dengan. Pak Gatot mau izin slide-nya belum ganti tadi. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, sudah. Iya. Oke, mohon maaf. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu kan sudah punya modal rencana pembelajaran mendalam nih di kegiatan IN 1. Nah, setelah melakukan assess, diskusi dengan rekan-rekannya, Bapak Ibu melakukan desain ulang ya, perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini tahap yang mungkin Bapak Ibu perlu catat, garis bawahi adalah Bapak Ibu mempraktekkan di kelas masing-masing, real teaching dengan muridnya
masing-masing di kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, praktekannya Bapak Ibu ini di video, diambil gambar videonya ya Bapak Ibu ya. Kemarin dari Bu Medi yang sudah di-share Mbak Measa melalui Pak Ketua Tim Kerja yang mengutip dari Bu Medira, Ketua Tim Kerjanya di Direktorat itu kalau SD itu 35 menit, kemudian SMP 40, SMA 45 menit. Nah, itu ancar-ancarnya ya Bapak Ibu ya, platformnya seperti itu. Pak, kami nggak bisa ngedit dan lain sebagainya, monggo. Ini bukan sebuah lomba inovasi dan sebagainya. Jika kurang sedikit atau lebih sedikit, ya itu monggo kami persilahkan, tidak didiskualifikasi. Yang jelas Bapak Ibu, ada video sebagai bukti praktek pembelajaran mendalam yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Kemarin ada pertanyaan juga nih dari peserta, Pak, kami mata pelajarannya IPS. Kami terkait dengan pelaku ekonomi dan perannya. Di pertemuan pertama kami pada tahap memahami. Kita menjelaskan konsep, melihatkan video, kemudian bermain peran dan lain sebagainya itu di tahap memahami ya, dalam rangka untuk mengkonstruksi pemahaman. Nah, baru di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, guru yang bersangkutan berencana mau mengajak muridnya itu ke pasar untuk melihat aktivitas perekonomian, untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi di situ. Di situ ada produsen, konsumen, distributor gitu ya. Di situ ada penjual, pembeli, ada orang yang mengantarkan atau mendistribusikan barang. Nah, dengan pengamatan instrumen yang diberikan, peserta diminta untuk mengidentifikasi itu dengan instrumen wawancara. Ini kan berarti pada tahap mengaplikasi. Bagaimana videonya? Monggo. Berarti yang ada 2 kali pertemuan, mungkin di capture di pertemuan pertama berapa menit, mungkin pertemuan kedua berapa menit, sehingga totalnya 35 menit. Jika tidak pas 35 menit juga tidak masalah sebenarnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, video-video yang sudah Bapak Ibu buat tadi berdasarkan praktek baik pembelajaran mendalam di kelas, nanti akan didiskusikan saat pendampingan. Nah, saat pendampingan pertama, saat on ini, yang sesuai jadwal ini ya, berarti untuk yang tahap 1 kemarin di tanggal 3, tahap 2 itu nanti di tanggal 11, itu akan menjadi bahan diskusi. Nah, ini akan menjadi bahan diskusi, kita akan mengidentifikasi video yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Di siklus pertama, pendampingan pertama sudah bisa dipahami Bapak Ibu nggih. Jadi video kalau SMA nggih berarti 45 menit, SMP di 40 menit, untuk SD di 35. Kemarin ada pertanyaan, Pak, ini yang PAUD dan sebagainya belum. Nah, kemarin dari PIC kami, Pak Susfi juga mengatakan samakan dengan SD, kira-kira 30 sampai 35 menit. Gitu ya Bapak Ibu, itu anjuran. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai nih, video selesai, di pendampingan selesai, kan Bapak Ibu mendapat masukan nih. Nah, sama peserta pelatihan kembali melakukan SS bersama rekan sejawat untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil SS tersebut sebagai dasar untuk melakukan redesain kembali perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ketika sudah diperbaiki atau direvisi, nanti selanjutnya rencana pembelajaran yang telah diperbaiki nanti akan dipraktekkan dalam open class di pendampingan kedua. Nah, open class ini bagaimana Pak? Nah, di Juknis dikatakan kita di pendampingan pertama atau siklus 1 nanti Bapak Ibu akan datang di tempat kegiatan yang sama dengan saat in 1. Tapi nanti di pendampingan open class pertama ini atau pendampingan kedua, nanti Bapak Ibu akan dibagi sesuai dengan jumlah fasil nih. Kemarin di SD di tahap 1 itu sudah disepakati, kita akan membagi menjadi
2 sekolah, yang SMP 3, begitu pula yang SMA 3. 2 sekolah gitu ya Bapak Ibu. 2 sekolah, nanti fasilitatornya akan berbagi juga 2 sekolah itu. Jadi ya Bapak Ibu ya. 2 sekolah, kegiatannya apa? Nanti kita lihat di struktur programnya Bapak Ibu. Nah, kegiatannya adalah lesson study ya, seperti lesson study Bapak Ibu melakukan pengamatan terkait dengan praktek pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh teman yang nanti ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Real teaching ya, berarti di sana mengamati itu ada 4 jam pelajaran Bapak Ibu dalam struktur program. Nanti kalau satu guru itu hanya 2 JP itu lebih, bisa jadi nanti yang di kelas atas 2 JP, yang di kelas bawah mungkin nanti bisa di 2 JP gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu siklus ini akan berulang sama itu nanti akan dijadikan di open class kedua atau pendampingan. Nah, kemarin sempat muncul Pak, kalau RPP-nya sama terus gimana? Atau prakteknya mengulang gimana? Bisa Bapak Ibu mengembangkan sendiri ya. Mungkin di pertemuan pertama buat RPP ini nanti perbaikan sudah diperbaiki, Bapak Ibu meningkatkan levelnya menjadi RPP yang lain mungkin sebagai kelanjutan dari materi dari RPP pertama. Itu sangat boleh Bapak Ibu. Nah, sepakatan sekolah di mana, kemudian gurunya nanti siapa yang tampil, itu monggo diserahkan kepada Bapak Ibu Fasil bersama Bapak Ibu peserta. Juga jangan lupa menyampaikan hal ini kepada Dinas Pendidikan, karena ini nanti terkait dengan konsumsi dan lain sebagainya, distribusi konsumsi dan sebagainya agar tidak miss gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu dapatkan sekolah, guru itu disampaikan kepada dinas, berkomunikasi dengan dinas. Yeah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini contoh yang mungkin nanti kita pada lihat asas atau menilai identifikasi itu adalah tujuannya adalah mengidentifikasi masalah nyata dalam pembelajaran atau area yang perlu ditingkatkan. Mengumpulkan data awal tentang kondisi siswa, hasil belajar, dan proses belajar. Ini di tahap asas ya Bapak Ibu. Contoh, siswa kesulitan memahami teks keguritan dalam bahasa Jawa karena kurang familiar dengan kosakatanya. Ini hasil asesmennya itu menyatakan bahwa ini sudah pada kesimpulan sementara siswa kesulitan memahami teks keguritan dalam bahasa Jawa karena kurang familiar. Jadi nanti pada tahap ini ketika sudah praktek baik, pada tahap siklus 1 ini melakukan SS ini Bapak Ibu mengidentifikasi. Identifikasi apa? Masalah nyata dalam pembelajaran atau area yang perlu ditingkatkan. Kondisi siswanya seperti apa, hasil belajar dan proses pembelajarannya seperti apa. Nah, ini penting, diskusi masalah pembelajaran yang dihadapi guru, mengkaji RPP, media, strategi pembelajaran yang digunakan, menyusun isu sentral pembelajaran yang dijadikan fokus perbaikan. Ini contohnya. Kemudian desain, Bapak Ibu setelah mendapatkan data di fase asas ini, Bapak Ibu akan mendesain RPP-nya. Mungkin berbahan yang sudah Bapak Ibu ikuti di IN1 ya, Bapak Ibu menyusun RPP terkait dengan permasalahan pembelajaran ini. Nah, ini dicontohkan merancang pembelajaran keguritan berbasis proyek based learning, di mana siswa membuat keguritan sendiri dan membacakannya. Ini di dalam asas. Kemudian mengukurnya atau mengobservasinya, tujuannya adalah mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dirancang, merekam data konkret dari pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu nanti akan melakukan open class gitu ya, diobservasi oleh guru lain untuk mencatat perilaku, interaksi, dan pemahaman siswa. Nah, ini nanti akan dilakukan pengamatan atau observasi di saat open class. Pengumpulan data melalui observasi langsung, rekaman video, ataupun LKPD-nya. Fokus utama adalah bagaimana siswa belajar
bukan menilai guru. Jadi sekali lagi, saat open class, kita tidak menilai dari penampilan rekan kita, tapi fokus utamanya adalah bagaimana murid-murid itu belajar, gitu ya. Jadi yang dijadikan objeknya itu adalah bukan kita itu menilai rekan kita saja, tapi bagaimana perilaku siswa. Oh, siswa motivasinya tinggi. Oh, siswa antusias belajar. Siswa interaktif dalam diskusi. Siswa menunjukkan rasa nyaman, aman, bahagia, mengembirakan saat proses berlangsung. Nah, ini nanti ada instrumennya ya Bapak Ibu. Kemudian di tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan atau melaksanakan. Tujuan melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang telah disepakati tim, guru model mengajar sesuai skenario, observer mencatat proses belajar siswa, mengambil dokumentasi, contohnya guru mengajar pecahan dengan kegiatan ini, contoh yang lain Bapak Ibu. Kemudian direfleksi, menganalisis proses dan hasil belajar, pembelajaran berdasarkan data observasi, menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Contoh di sini siswa aktif saat diminta membuat guguritan sendiri daripada hanya menganalisis teks. Ini yang refleksi. Kemudian perubahan yang dilakukan apa? Nah, ini contoh mengubah pendekatan dari ceramah atau tugas-tugas ke pembelajaran berbasis proyek karena terbukti lebih efektif. Ini sekitar saya sekedar mengulangi kembali ya terkait dengan materi inquiry kolaboratif pada tahap-tahap assess, pada tahap desain, pada tahap measure, pada implementasi dan refleksi. Kesimpulannya Bapak Ibu, assess itu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan siswa, kemudian desainnya itu merancang solusi pembelajaran, kemudian misalnya itu melaksanakan dan mengobservasi pembelajaran, kemudian implementasinya itu melaksanakan pembelajaran, refleksinya itu adalah merefleksikan data pembelajaran, kemudian melakukan change-nya itu adalah melakukan perbaikan berkelanjutan. Bapak Ibu, instrumen-instrumen yang Bapak Ibu bisa gunakan saat nanti pendampingan 1, 2, dan 3 itu bisa dibuka di LMS-nya, itu ya Bapak Ibu ya. Ada instrumen pendampingan pelatihan kerja on the job training, umpan balik rencana pembelajaran, observasi, lembar kerja inquiry kolaboratif. Instrumen ini adalah alat atau tools-nya kita untuk melihat rekan guru atau respon siswa ketika diajar. Ini tidak diunggah. Yang diunggah itu adalah ini Bapak Ibu, tugas OJT itu unggah RPP yang sudah diperbaiki, kemudian unggah RPP yang sudah disempurnakan. Ini tugasnya. Sementara sekali lagi instrumen-instrumen tadi ini sebagai tools media kita dalam melakukan analisis. Nanti bersama Bapak Ibu fasilitator mungkin akan dijelaskan di mana instrumennya itu di dalam LMS. Nah, ini Bapak Ibu pendampingan 1 skenario, ini mungkin skenario-nya nanti dari BPGTK akan ada panduannya ya Bapak Ibu. Tapi kurang lebih di panduan itu sebenarnya sudah ada OJT. Bapak Ibu kan mendapatkan panduan ya secara soft file dimulai jam 8 diakhiri jam 16. Orientasi kegiatan pendampingan nanti fasilitator akan menerangkan ini, kemudian berbagi hasil implementasi fasilitasi pembelajaran di siklus 1 kemarin apa saja yang Bapak Ibu peroleh terkait dengan siklus 1. Siklus 1 tadi apa? Kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Siklus 1 tadi apa? Ini. Berbagi pengimbasan, kemudian melakukan SS, kemudian mendesain RPP berdasarkan SS ini, kemudian menyusun RPP, kemudian itu yang akan Bapak Ibu sampaikan saat pendampingan pertama. Sekali lagi pendampingan pertama nanti di tanggal 3 September bagi gelombang 1 dan
di tanggal 11 September untuk gelombang 2. Tempatnya di mana? Tempatnya di lokus atau sama dengan yang in 1. Nah, setelah itu jam 10.30 sampai 12 kita akan memilih 2 video yang mungkin kita sebut sebagai praktek peserta gitu ya, yang praktek baik. Kita pilih 2 video, kita akan analisis. Alat analisisnya apa? Saya flashback lagi, alat analisisnya adalah ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cari di LMS itu ada alat analisisnya. Kemudian ada umpan balik antara peserta dan fasilitator. Kemudian nanti Bapak Ibu siap-siap untuk pendampingan kedua atau persiapan siklus ketiga. Nanti saat open class ini Bapak Ibu, kita tidak ke sekolah yang hari ini Bapak Ibu tempat kegiatan, tapi saat open class kita benar-benar real berada di sekolah tadi yang sudah disepakati tadi antara fasilitator dengan peserta tadi, di 2 sekolah ya Bapak Ibu ya, 2 sekolah. Nanti orientasi kegiatan, persiapan open class, peserta nanti dibagi kelompok untuk menjadi observer gitu ya, melihat itu. Ini jam 9.30 sampai jam 12. Kemudian umpan balik sama peserta dan pengajar. Ini selama 4JP. Nanti kalau memungkinkan 2, kalau memang hanya 1 yang siap gitu ya, 1 karena ini harus benar-benar real teaching, ya kita 1 saja, guru yang di observasi itu, yang melakukan praktek itu. Nah, selesai, kemudian ada tindak lanjut untuk berikutnya di siklus ini ya Bapak Ibu ya. Di open class kedua, ini sama, ini kegiatannya. Kemudian di akhir dari kegiatan pendampingan ketiga, nanti Bapak Ibu akan mempersiapkan diri, mengidentifikasi praktek baik pembelajaran mendalam dari beberapa peserta, ya mungkin 1 atau 2, nanti karena ya, hal ini akan dipakai ketika nanti saat in 2 yang 4 hari itu Bapak Ibu. Nah, in 2 itu kita selama 4 hari aktivitas kegiatannya adalah orientasi kegiatan in 2, identifikasi praktek baik PM dan kendala yang ditemukan saat on, kemudian diskusi tentang identifikasi praktek baik, berbagi strategi, mengatasi kendala, kemudian persiapan bahan talkshow didampingi pengajar. Ini yang hari pertama. Nah ini Bapak Ibu evaluasi hasil implementasi. Bapak Ibu silahkan klik di sini ya, nanti di LMS. Nanti mohon bantuan teman-teman fasilitator untuk menunjukkan itu. Nah pada hari kedua itu ada beberapa aktivitas. Yang pertama presentasi bahan berbagai praktek baik PM di depan rekan sejawat dan pengajar dengan fokus pada dampak PM yang telah dilakukan terhadap hasil belajar murid. Mungkin yang paling berdampak itu ya, fokusnya pada dampak PM pembelajaran mendalam yang paling berdampak. Kemudian tanya jawab, umpan balik dari sama rekan sejawat, kemudian cek kesiapan berbagi baik praktek implementasi. Nah di sini nanti juga ada Bapak Ibu presentasi bahan bagaimana cuma jawab dengan mengajar, fokus pada apa yang dilakukan. Nanti tahapan aktivitas silahkan diklik di LMS. Kemudian di hari ketiga ini Bapak Ibu akan ada kegiatan yang namanya talk show. Mungkin dari beberapa kelas tadi yang mungkin contohnya ya, kami di SD kemarin digabung dalam 7 itu ada 3 kelas, mungkin dari SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin dari masing-masing itu kita tunjuk 1 gitu ya, kita pilih yang sekali lagi yang paling berdampak pada hasil belajar murid ya. Itu kemudian nanti akan kita tampilkan dari 3 orang itu, adakan talk show di situ Bapak Ibu. Nanti ada tamu, karena di sini ada tamu Bapak Ibu, ada pemerintah daerah, ada kepala sekolah, ada pengawas yang diundang di sini. Kemudian ada talkshow di situ, nanti mungkin ada moderator dan lain sebagainya. Bapak Ibu dari 3 orang perwakilan masing-masing kelas tadi akan mempresentasikan
praktek baik selama 3 bulan yang sudah dilakukan itu. Nah ini bisa, nanti teknisnya lebih lanjut kita akan diskusikan ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, di hari keempat kita adakan evaluasi, refleksi, dan sebenarnya kita selesai di hari keempat ini dan selesai untuk keseluruhan dari pelatihan pembelajaran mendalam selama 212 jam pelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu sekedar pengantar dari saya. Mungkin kita bisa tanya jawab. Teman-teman Fasil yang lain bisa menambahkan jika ada informasi dari saya yang terlewatkan, gitu ya. Saya mohon izin nanti di jam 19.20 kita selesai ya. 19.20 saya sholat isya, terus kemudian 19.30 saya ada undangan di depan rumah. Monggo Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Gatot. Monggo silakan raise hand. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu fasilitator, jika dari saya mungkin ada yang terlewatkan, kami persilahkan juga. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya kira sudah, Pak Arief sudah jempol, mungkin nanti dibantu di kelas, di yang terpenting Bapak Ibu yang hari ini sudah sedang berlangsung, nanti perlu diperkuat di kelas masing-masing agar lebih jelas gitu ya teman-teman fasilitator di sana. Saya kira ini Assalamualaikum sudah. Mas Gatot, sedikit Oke, monggo Pak Arief. Silakan Pak. Ini terkait RPP itu kan terus disempurnakan gitu ya. Ya. Oke. Dan mereka punya kewajiban untuk upload RPP yang disempurnakan ya. itu ya. Ya. Oke. Jika di open class nanti RPP-nya berubah, RPP yang disempurnakan itu berarti dia upload 2 Pak ya? Gimana Pak? Yang kita kan peserta itu kan kewajibannya itu kan mengupload 3 ya. Yang mungkin yang pertama saat sebelum P1 itu kan diunggah dulu ya. Kemudian P2 diunggah, nanti P3 diunggah yang disempurnakan itu ya Pak Arief ya. Ya, harapannya kan RPP itu semakin sempurna ya di akhir gitu ya. Nah, ketika di seandainya di 1 gitu ya, yang dibuat video itu kurang sempurna ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di pendampingan 2 itu untuk open class seandainya gitu ya. Nah, atau dia membuat RPP yang baru lagi gitu ya, untuk lebih sempurna gitu ya. Apakah yang lama tadi yang direvisi itu juga diupload juga, Pak? Tidak usah Pak Arief, kita mungkin karena ini kan saling terus bertumbuh ya. Kita juga ada waktu yang terus berjalan gitu ya. Mungkin waktunya terus berjalan. Mungkin RPP ini mungkin kelanjutan dari pembelajaran yang terdahulu, itu boleh. Karena kan tidak mungkin kita mengunggah RPP yang sama dengan yang dari kemarin gitu ya. Sementara nanti kalau RPP-nya sama kan berarti pembelajarannya diulang. Sementara waktu di sekolah kalian dari akademik juga berjalan ya Pak Arief ya. Iya, maksudnya RPP yang sudah diperbaiki kan ada maksudnya kalau saya di pelatihan itu biasanya ya upload aja. Ini kan ada RPP yang sudah ditelaah oleh rekan-rekan juga kesalahannya. Satunya adalah RPP yang sudah jadi ya semacam itu gitu ya. Boleh seperti itu Arief, nanti teknisnya seperti itu boleh, yang lama mungkin ditambahkan dengan ini yang lama ini Mas Arief ya, Pak Arief ya, ini yang baru yang sudah ada tambahan masukan dari rekan-rekan tadi mungkin disandingkan kan dalam satu file ya, bisa dibuat semacam itu ya Pak Arief ya. Oke, siap Pak Gatot. Iya. Makasih Pak Gatot. Bu Yani, monggo kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin off cam. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, berarti masing-masing unggahan yang di OJT itu ada 2, yang satu yang belum diperbaiki katakanlah gitu, lalu yang kedua itu nanti RPP yang sudah diperbaiki tapi mungkin
bisa jadi saat pelaksanaan OJT yang kedua itu kan mapelnya berbeda. Ngoten nggih, Pak? Berarti bisa 2 mapel yang berbeda, tapi yang pertama itu tadi yang katakanlah belum sempurna, terus lalu yang kedua itu yang sudah diberi masukan dan sebagainya itu tadi. Ngoten nggih, Pak Gatot? Nggih. Mungkin ini disclaimer, ya saya setuju Pak Arif dan Bu Yani tadi nggih. Secara teknis memang hal ini tidak diatur dalam juknis maupun dalam LMS gitu ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan kepada Bapak Ibu peserta semuanya adalah praktek pembelajaran mendalamnya gitu ya. Ini yang terpenting dari esensi pelatihan pembelajaran ini adalah bagaimana peserta atau guru-guru kita itu sudah paham, kemudian sudah bisa mengaplikasikan pembelajaran mendalam. Adapun RPP ini sebagai alat kita ya Bapak Ibu untuk merencanakan pembelajaran. Bisa jadi sampaikan Pak Arif maupun Bu Yani tadi juga sangat bagus. Ini karena bertumbuh. Ternyata di RPP pertama itu dapat masukan ini. Sementara di next, di pendampingan kedua, dia akan melakukan open class dengan materi yang berbeda. Berarti dengan membuat RPP baru dong. Nah, itu berkaca dari RPP pertama tadi yang sudah mendapatkan masukan. Gitu ya Bu ya. Pak Arif, Bu Yani ya. Dan Bapak Ibu semuanya ya. Ya, begitu. Nggih, Pak Gatot, setuju Pak Gatot. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin, ini yang lain peserta nggih atau fasilitator. Bapak Ibu peserta mungkin nanti jangan khawatir, Bapak Ibu fasilitator di masing-masing kelas juga sudah paham terkait dengan hal ini. Sekali lagi kita ini pelatihan ya Bapak Ibu, boleh ditanyakan di teman-teman fasilitator di sana, jangan takut keliru, jangan takut salah, gitu ya. Ini pelatihan, monggo yang esensi dari pembelajaran mendalam, jangan sampai nanti kita direpotkan dengan administrasi RPP, namun yang lebih mendalam dari pelatihan ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memahami esensi dari prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar mendalam, asesmennya, menyusun RPP-nya, dan yang tak kalah penting adalah mengaplikasikannya di kelas. Saya kira ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu guru peserta juga sudah sering melakukannya, namun terkadang karena waktu, terkadang karena kegiatan atau tugas-tugas yang lain, hal ini terlewatkan. Berkaca dari tahap 1 kemarin yang kami dampingi ini juga sangat luar biasa Bapak Ibu pesertanya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta yang tahap 2 ini bisa bertanya sekali lagi kepada Fasil maupun kepada rekan-rekan yang sudah berlangsung di tahap pertama. Monggo Bu Eva Oktavia. Oke Bapak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin off cam, Bapak saya mau bertanya atau saya lebih sederhananya izin untuk mengulang Bapak tadi soalnya saya terlambat untuk bergabung karena kendala teknis nggih. Bapak itu untuk teknisnya, teknis dalam artian mungkin kalau penjelasan tentang bagaimana peserta begini-begini mungkin kami bisa mengembangkan nggih. Teknisnya untuk moving class-nya itu gimana Bapak? Siklus 1 itu kita lokasinya di mana? Kemudian nanti proses teknisnya bergeraknya nanti gimana? Biasanya ini loh yang membingungkan rekan-rekan peserta. Kalau mungkin kontennya nanti kita mau ngapain, mungkin bisa kami jelaskan insya Allah. Tapi untuk teknis kita nanti bergeraknya siklus 1 itu tempatnya kita bertemu kembali itu di mana gitu. Kemudian di siklus 2 di mana, kemudian di siklus 3 di mana, gitu aja Bapak. Terima kasih. Mohon maaf Bapak. Bu Eva fasilitator nggih. Nggih, siap.
Jadi gini Saya Bu, dari kelas SMP SMA Tulungagung 1, Bapak. oh, yang tahap 1 kemarin nggih. Nggih. Nggih, berarti kita berada di posisi ini Bu, PM Guru versi 2, pola 6 hari langsung, yang telah berlangsung di tanggal 2 sampai 7 ya, begitu ya Bu ya? Siap. Nah, di IN1 kemarin dicampur darat ya? Saya di SMA Kauman. Kauman, Bapak. SMP SMA Ya. SMA Tulungagung 1. Kauman, nggih. Salah Kalau Kauman. di kami kemarin di SD Negeri 7 Kampung Dalem. Nah, IN1 kan sudah ini. Nah, nanti saat Siap. on atau P1, pendampingan 1 saat on, Ibu kembali ke sekolah itu. Ke Ke Kauman Kauman itu. nggih. Ya, ke Kauman Oke. itu untuk melakukan tadi aktivitasnya apa tadi? Melakukan refleksi Orientasi. instrumen Ya. untuk ya, intinya instrumen di video tadi ya Bu ya. Siap. Ya, dari sini sudah dipahami ya Bu ya. Kemudian nanti saat pendampingan 2 itu kan Ibu di SMP SMA itu kan tidak ada fasil, 3 fasil ya. Iya. Nah, nanti harapannya itu berarti bisa dibagi membelah. kelompok ya, Pak? Dibagi 3, berarti 3 sekolah, mana yang disepakati. Siap. Nah, kalau SMP SMA kemarin dari pesan dari Bapak Suswi ya selaku PIC itu kan membaginya itu kalau kondisi ideal itu dengan rumpunnya, mungkin sosio humaniora, mungkin yang IPS, PKN, mungkin yang rumpun matematika IPA, yang satu lagi rumpun bahasa. Itu kondisi idealnya Bu. Jadi dipilihkan 3 sekolah gitu ya. Atau dalam kasus yang lain, kemarin itu di daerah Gresik dan di daerah Sumeneb, itu karena kasuistik ya, tanda kutip, karena daerahnya itu luar biasa, dia hanya berada di 1 sekolah, karena memang kesulitan dari sisi transportasi. Tetapi dibagi 3, kelas A, B, C, berdasarkan jumlah fasil. Tapi pertanyaannya, kemarin kan berkembang itu, kalau 3 itu apakah tidak merepotkan sekolahannya, nanti karena muridnya dipakai jamnya, ruangannya apakah tersedia, itu kan jadi soal teknis. Tapi kita kembali ke kondisi ideal saja, berarti Bapak Ibu membelah menjadi 3 sekolah berdasarkan jumlah fasil, dengan pembagian yang ideal itu ya berdasarkan rumpun tadi Bu. Berarti rumpun keilmuan ya Bapak? Keilmuan sosum, PKN, IPS, bahasa, ataupun matematika, IPA. Oke. Itu kondisi idealnya ya Bu, itu ideal. Tapi memang di suatu daerah itu yang kemarin ya, seperti saya contohkan tadi, itu bisa. Nanti yang jelas ini harus komunikasinya dengan dinas maupun Cabdin ke Mas Rian ya, kalau Cabdin. Nah itu di pendampingan kedua maupun pendampingan ketiga. Berdasarkan rumpun ya Pak Gadot? Idealnya seperti itu Bu, berdasarkan rumpun. Ya, kemarin mohon maaf saya mendahului. Karena di kelas kami kan ada SMA sama SMP. Ya. Kemudian lokasinya juga ada di 3 titik. 3 titik itu paling utara, tengah, dan paling selatan. Kemarin kami komunikasi dengan hasil, kami menyepakati itu jenjang Bapak. Jenjang, di jenjang SMA sama SMP. Pripun niku? Ya karena sudah sebenarnya tidak ada yang salah benar ya. Kita kondisi, saya tadi mengatakan itu kondisi ideal. Bisa jadi karena mungkin alasan kelasnya campur atau alasan letak geografisnya yang tidak memungkinkan, ini dipersilahkan. Kemarin yang kami dapat dari arahan dari PIC-nya seperti itu Bu. Kemudian di P2 berarti pembagian kelas itu tadi nggih Bapak? Iya, P2, P3 ya dibagi sesuai fasil, jumlah fasil, dan tempat lokasinya di sekolah masing-masing pembagian itu nggih? Ya, betul. Siap. Nah, nanti ketika IN2 itu kembali ke sama dengan IN1. Yang P3 Bapak? P3 sama dengan P2. Boleh berbeda sekolah, boleh beda sekolah, boleh sama. Siap.
Oke, begitu Di Bu In2 Eva. kembali ke lokasi Yang asal. dua ya, karena selama 4 hari atau tempat nanti kita diskusikan lagi dengan dinas maupun Cabdin ya Bu ya. Karena ini nanti kan Ya, juga mengundang pemerintah daerah, pihak-pihak stakeholder yang lain di dunia pendidikan, mungkin nanti kita perlu diskusikan kembali. Tapi saya yakin pilihan di Lokus ini adalah pilihan terbaik ya yang ada di Kabupaten Tulungagung. siap Bapak, terima kasih matur sembah Nggih. nuwun. Pangapunten. Ya ini sementara yang guru ya, yang kepala sekolah, karena jujur saya tidak mengikuti, tidak terkecimpung di sana, saya kurang paham Mbak Mayasa. Nggih, Pak Gatot. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi kan guru SMP dibagi 3 ya, Pak. Terus kalau PJOK itu ikut mana? Nah, ini yang Karena kan beda iya. dengan ideal. Mungkin anu aja. Ya berarti pembagiannya kalau gitu, kalau nggak berimbang berarti ya diratakan gitulah. Karena kan Fasil juga punya kewajiban dan hak yang sama ya. Jadi tidak terlampau berat nanti kalau menggelembung di satu sekolah. Ini monggo disesuaikan saja melihat kondisi. Ini sesuai dengan main agama juga ada Mbak Mei yang di Karangploso itu bertanya. Monggo ini disesuaikan saja. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, harapan kami ada titipan juga ya, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan tempat lokasi, In1 kan aman ya, mohon maaf, pendampingan 1 kan aman, berada di lokus yang sama, jadi dinas tidak kerja ekstra ya, tapi nanti ketika harapannya saat pendampingan pertama untuk tempat dan pembagian pesertanya itu sudah fix ya, nanti kita sampaikan ke dinas agar diantisipasi untuk pemasangan teknisnya, baik distribusi panitia maupun distribusi konsumsinya. Terutama Bapak Ibu Fasil, nanti saat pendampingan pertama di lokus atau tempat sekarang ini, kita sudah punya data yang fix, agar nanti saat 3 minggu setelah pendampingan pertama, kita sudah punya tempat, peserta, jumlahnya nanti diberikan kepada dinas untuk ubor rampenya ya. Sebagainya. Ya, Bu Irfa. Satu lagi Bapak, satu lagi. Karena ini kelas saya memang lintas jenjang ya. Itu kan ada SMP sama SMA. Kami fasilitator juga ada SMP SMA. Apakah diperbolehkan fasil itu lintas jenjang atau fasilnya harus ngikutin jenjangnya? Boleh Bu, di beberapa kabupaten itu juga tidak satu jenjang, asalkan Bapak Ibu bisa mengampu ya. Memang kondisi idealnya memang kita berada di jenjang yang sama, tapi karena kondisi juga tidak ideal, karena kelas digabung itu karena ada suatu hal yang tidak ideal kan. Idealnya kan SMP sendiri, SMA satu kelas sendiri, SMA satu kelas sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, itu boleh saja. Siap Bapak, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu Mbak Mayasa ya. Siap. Matur nuwun Pak Gatot. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekali lagi ini disclaimer untuk kita semua bahwa kegiatan malam ini sekedar kita menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh BPGTK di hari Senin yang lalu ya. Saya hanya mengulang bahan tayangnya tadi, juga minta ke PIC kami, dan harapannya apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mencerahkan kita semua. Sekali lagi kita akademis, jangan takut salah, videonya begini, jangan takut salah, sudah lakukan gitu ya, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa kita selalu komunikasi dengan BPGTK dalam hal ini melalui Mbak Mayasa ya, karena sudah diamanahi untuk megang admin di Kabupaten Tulungagung, dan nanti minta tolong Mbak Mayasa juga menjembatani ke dinas pendidikan maupun cabang dinas untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang,
Ada yang salah, saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot.